Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Layan Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Kate yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu dan memiliki skor 6,2 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Cendric Nicholas Troyan ini menceritakan tentang aksi balas dendam seorang pembunuh bayaran yang bernama Kate karena dirinya diracuni sekelompok yakuza yang berada di Tokyo, Jepang. Film keren ini dibintangi oleh Mary Elizabeth, Miku Martiniau, Woody Harrelson, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Kate. Di kota Osaka, Jepang, terlihat pergerakan mencurigakan dari mobil truk berwarna pink. Di dalam mobil tersebut, seorang pria yang bernama Ferik memberi arahan kepada anak didiknya yang bernama Kate agar misi mereka kali ini berjalan lancar. Setelah semuanya sudah siap, misi pun dimulai. Kate pura-pura bertanya di mana lokasi kuil Shitenoji kepada kedua penjaga di sana. Saat kedua penjaga itu lengah, Kate langsung menghajarnya. Setelah itu, Kate langsung mencari lokasi yang tepat untuk menembak. Dari lokasinya berada, Kate dapat melihat jelas sasarannya yang bernama Kentaro. Kentaro ini adalah salah satu perwira sindikat yakuza yang kekuasaannya cukup kuat. Kate seketika menolak untuk menembak saat dia melihat ada seorang anak perempuan kecil bersama Kentaro. Namun karena desakan Ferik, Kate akhirnya tetap menembak targetnya tersebut. 10 bulan kemudian, Kate menemui Ferik untuk membicarakan rencananya yang ingin pensiun. Kate ingin pensiun karena dia terus dibayang-bayangi rasa bersalah karena telah melanggar kode pribadinya untuk tidak membunuh di hadapan anak-anak. Kate memberitahu Ferik bahwa dia akan melakukan misi terakhirnya dan kemudian pensiun agar dia bisa memulai hidup baru. Sebelum melakukan misi terakhir, Kate bertemu dengan seorang pria asing karismatik yang bernama Stephen di bar hotelnya. Setelah itu mereka berdua bermadu kasih di kamar Kate. Saat Stephen pergi ke kamar mandi, Kate diam-diam memeriksa dompet Stephen untuk mengetahui alamatnya. Kate kemudian menerima pesan yang berisi misi terakhirnya dari Ferik. Kate diperintah pergi ke Menara Roppongi jam 11 malam. Saat sudah berada di lokasi, Kate segera membidik targetnya. Namun Kate tiba-tiba merasakan gejala pusing yang menyebabkannya gagal menembak targetnya. Kate yang gagal melaksanakan misinya segera kabur sambil muntah-muntah darah. Dia merampas salah satu mobil pengguna jalan yang sedang parkir dan langsung tancap gas melarikan diri. Acara kejar-kejaran seperti di film Fast and Furious pun terjadi. Kate kembali gagal fokus sehingga mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan. Sesaat kemudian, Kate teringat dengan kehidupannya di masa lalu, di mana saat dia menjadi anak yatim piatu, Ferik datang menemuinya lalu membesarkannya dan menjadi figur ayah bagi Kate. Ferik memberinya pelatihan ekstensif dan akhirnya melantik Kate ke dalam tim spesialis pribadinya. Kate yang berhasil kabur segera dijemput Ferik. Setelah sadar, Kate menemukan dirinya berada di rumah sakit. Dokter lalu datang menemuinya dan berkata kalau Kate telah keracunan radiasi akut yang disebabkan oleh polonium-204 dan sisa hidupnya tinggal sehari lagi. Kate kemudian menyadari kalau Stephen telah meracuninya dengan sebotol anggur sebelum mereka bercinta. Di sisa akhir hidupnya, Kate memutuskan untuk balas dendam kepada siapapun orang yang meracuninya. Kate menyamar menjadi perawat dan dengan mudah mencuri pistol polisi yang sedang mencarinya. Sambil menodongkan pistol, Kate menyuruh si dokter mengambil obat stimulan suntik untuk bertahan sementara waktu. Setelah itu, Kate mencuri mobil di parkiran lalu pergi mencari Stephen sesuai dengan alamat yang tertera di dompetnya. Sesampainya di rumah Stephen, Kate langsung menghajarnya. Kate bertanya siapa orang yang telah meracuninya. Kalau Stephen tidak mau angkat bicara, pacarnya yang bernama Kanako akan dia bunuh. Stephen akhirnya terpaksa menjawab kalau orang yang menyuruhnya bernama Kazuo Sato, yaitu seorang yakuza yang berafiliasi dengan keluarga kriminal Kijima. Kanako berkata kalau mereka melakukan ini agar mereka terbebas dari kuasa yakuza. Kate akhirnya tidak jadi membunuh kedua pasangan tersebut. Kate kemudian pergi menemui Ferik. Kate mengatakan kondisinya saat ini yang telah diracuni polonium-204 yang obat penawarnya sendiri belum ada. Kate kemudian bertanya siapa sebenarnya target terakhir yang gagal ia bunuh.
Ferik menjawab kalau orang itu bernama Kijima, yaitu pimpinan tertinggi Yakuza sekaligus abangnya Kentaro yang telah Kate bunuh di Osaka. Kate menyimpulkan kalau Kijima sekarang sedang balas dendam kepadanya atas kematian adiknya tersebut. Saat Kate bertanya di mana lokasi Kijima, Ferik menjawab kalau Kijima tidak mau lagi muncul semenjak kejadian penembakan adiknya. Kate kembali bertanya di mana dia bisa menemukan Kazuo Sato, yaitu orang yang menyuruh Stephen meracuninya. Ferik menjawab kalau Kazuo Sato bersama beberapa anak buahnya berkumpul di tempat yang bernama Black Lizard. Kate kemudian pergi ke minimarket untuk membeli peralatan yang dibutuhkan. Setelah semuanya sudah siap, misi pun dimulai. Kate mengendap-endap masuk ke markas Black Lizard. Kate kemudian bertanya kepada Kazuo Sato mengapa Sato meracuninya. Sato menjawab kalau dia hanya disuruh oleh Kijima. Kate kembali bertanya di mana dia bisa menemukan Kijima. Sato menjawab kalau dia tidak tahu. Kate yang tidak suka dengan jawaban itu langsung menembaknya. Kate lalu memberikan pertanyaan dan kesepakatan yang sama kepada orang yang tersisa di ruangan tersebut. Namun tiba-tiba anak buahnya datang membantu. Pertarungan antara Kate dengan kelompok Yakuza tersebut pun terjadi. Sekarang tinggal tersisa satu orang lagi. Pria itu berkata kalau Ani-chan yang merupakan keponakan Kijima pasti tahu di mana lokasi keberadaannya. Kate segera mencari Ani yang sedang asik menikmati konser di kota tersebut. Kate seketika menyadari kalau Ani ternyata gadis kecil yang melihat ayahnya meninggal selama misi di Osaka. Kate kemudian melumpuhkan satu persatu penjaga Ani lalu menariknya keluar dari tempat tersebut. Kate meminta Ani menghubungi Kijima untuknya, namun ternyata Ani tidak memiliki nomor Kijima. Satu-satunya cara untuk menghubungi Kijima yaitu melalui Renji. Renji merupakan penasihat utama Kijima dan hanya dia satu-satunya orang yang berkomunikasi dengan Kijima. Mendengar itu, Kate lalu menyuruh Ani menghubungi Renji saja. Saat terhubung, Ani langsung mengatakan kalau sekarang dia sedang diculik seseorang. Kate lalu mengambil handphone Ani. Kate berkata jika Ani ingin selamat, Kijima harus menemuinya di tengah pasar Murakawa 1 jam lagi. Renji kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk membereskan masalah ini tanpa harus diketahui Kijima. Namun anehnya, Renji menyuruh tangan kanannya yang bernama Shinjo membunuh Ani agar garis keturunan Kijima berakhir. Kembali ke tempat Kate, dia membawa Ani ke warung terdekat untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah itu, mereka berdua pergi ke toilet. Ani melihat begitu banyak bekas luka dan darah di tubuh Kate. Kate yang akan segera bertemu dengan Kijima mengamankan Ani dengan mengikatnya di kamar toilet agar tidak kabur. Dia lalu segera pergi ke pusat pasar untuk bertemu dengan Kijima. Saat sudah sampai di pusat pasar, Kate tidak melihat kehadiran Kijima. Kate berkata kalau Kijima tidak keluar sekarang, dia akan pergi dan Ani akan tewas di luar sana. Pertarungan antara Kate dengan kelompok Yakuza itu pun kembali terjadi. Saat mencari Kate, Shinjo tidak sengaja menemukan Ani yang berhasil keluar dari toilet. Ani yang awalnya bahagia bertemu dengan Shinjo, seketika terkejut setelah mengetahui kalau Shinjo dan para Yakuza lainnya ternyata ingin membunuhnya. Beruntung Kate segera datang menembaki para Yakuza tersebut. Mendengar sirine polisi yang mulai mendekat, Kate segera pergi dari tempat tersebut. Ani yang tidak tahu harus kemana lagi terus mengikuti Kate. Ani membujuk Kate agar dia mau menyelamatkan nyawanya, karena keluarganya sendiri sekarang ingin membunuhnya. Kate yang mendengar Ani terus-terusan mengoceh menyuruhnya diam. Tiba-tiba badan Kate kembali melemah akibat pengaruh radiasi polonium 204 yang meracuni tubuhnya. Beruntung dia segera menyuntikkan stimulan untuk mengurangi rasa sakit yang ia rasakan. Melihat keadaan Kate, Ani menyimpulkan kalau itu semua adalah ulah pamannya Kijima. Ani kemudian menawarkan bantuan kepada Kate agar dia bisa membalaskan dendamnya kepada Kijima, karena Ani sudah tahu kalau sekarang keluarganya sendiri sedang mengincar nyawanya. Kate yang memang membutuhkan seseorang untuk menemukan Kijima, akhirnya menerima bantuan Ani. Ani memberikan bajunya yang sangat lucu serta kacamata pink untuk menghibur Kate. Ani sangat kagum dengan Kate yang sangat tangguh.
Saat Kate bertanya siapa yang bisa menghubungkannya dengan Kijima, Annie menjawab kalau hanya Renji seorang yang bisa menghubungi pamannya itu. Memang dulu itu tugas ayahnya, tapi setelah ayahnya ditembak di Osaka, tugas itu diambil alih oleh Renji. Annie yakin kalau yang membunuh ayahnya pasti Renji. Salah satu cara menemukan Renji adalah dengan mendatangi kekasih prianya yang bernama Jajima. Annie menjelaskan kalau Jajima berada di Geria Tawang dengan keamanan yang tidak terlalu ketat. Jadi mereka berdua segera menuju tempat tersebut. Annie pura-pura berhasil kabur dari penjahat yang ingin menangkapnya, agar petugas di sana mau mengantarnya menemui Jajima untuk mendapatkan perlindungan. Setelah petugas itu mengantar Annie ke ruangan Jajima, Kate muncul dari arah yang lain. Dia bertanya di mana keberadaan Renji sambil menodongkan pistolnya ke arah Jajima. Jajima yang tidak takut kepada Kate tidak mau memberitahu keberadaan Renji. Saat Kate lengah, dia langsung melakukan perlawanan. Annie lalu menembak Jajima untuk menghentikan aksinya yang ingin membunuh Kate. Namun Jajima mampu bangkit kembali dan langsung menghajar Annie. Saat Jajima ingin menembak Kate, beruntung Annie segera memukul kepalanya hingga tewas. Setelah itu mereka berdua mencari petunjuk lain di ruangan tersebut. Annie menemukan ponsel Jajima yang bisa melacak di mana Renji berada dan mau kemana. Mereka berdua pun segera melakukan penangkapan terhadap Renji. Annie bertugas menghentikan mobil Renji yang sedang melintas. Dia mengayunkan tangannya seolah-olah menembak pengawal Renji. Dan dari belakang, Kate yang bertugas menembak sungguhan Renji dan para pengawalnya itu. Saat mereka berhasil menangkap Renji, Renji memelas kasihan kepada Annie sambil berkata kalau mereka adalah keluarga. Annie yang menduga kalau keluarga Yakuza telah membunuh ayahnya sangat marah dan langsung menodongkan pistolnya kepada Renji. Kate kemudian bertanya kepada Renji di mana keberadaan Kijima. Namun Renji memang tidak tahu di mana Kijima bersembunyi. Kijima hanya mengatakan kepadanya saat dia ingin menghilang, dia berada di antara keluarga. Annie seketika berkata kepada Kate kalau dia tahu di mana Kijima bersembunyi. Kate kemudian memukul Renji hingga pingsan. Setelah itu, Kate menghubungi Ferik untuk melaporkan kalau dia telah menemukan keberadaan Kijima. Dan dia akan menuntaskan misi terakhirnya tersebut sambil mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang telah mengasuhnya itu selama ini. Annie kemudian memesan sebuah taksi dan memaksa supir taksi itu mengantar mereka ke puncak. Di dalam taksi, Annie bercerita tentang kehidupannya, di mana ibunya ternyata seorang gaijin. Gaijin adalah warga asing atau warga non-Jepang. Keluarga Yakuza tidak memperbolehkan Annie bertemu dengan ibunya hingga saat ini. Makanya Annie tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk wajah ibu kandungnya tersebut. Annie mengatakan pasti ibunya memiliki sifat seperti Kate yang tidak mau diperlakukan buruk oleh orang lain. Sesampainya di tempat tujuan, Annie dan Kate turun dari taksi. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat persembunyian Kijima. Kate lalu meminta Annie tetap di luar dan biar dia saja yang masuk ke dalam. Kate takut terjadi sesuatu kepada Annie. Sesampainya di dalam, Kate akhirnya berhasil bertemu dengan Kijima. Kate menjelaskan keadaannya saat ini yang sedang sekarat akibat diracun oleh Kijima. Kate bertanya apakah ini semua balas dendam atas dirinya karena telah membunuh Kentaro, adiknya Kijima. Kijima menjawab kalau balas dendam itu tidak penting. Yang terpenting baginya adalah keluarga. Kijima juga menjelaskan kalau kematian Kentaro sebenarnya bukan karena Kate. Itu semua adalah rencana Renji. Renji yang ingin menjadi penguasa Yakuza sepenuhnya telah membuat kesepakatan dengan Ferik untuk membunuh Kijima beserta semua keturunannya. Sebagai imbalannya, tim Ferik akan dimasukkan ke dalam sindikat kelompok Yakuza. Kate pun sadar kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Ferik untuk membasmi semua keturunan Kijima. Dan yang meracuninya juga ternyata bersekongkol dengan Ferik. Sementara di luar, Ferik datang menemui Annie dan menjelaskan sebuah kebenaran, yaitu tentang ayah Annie, Kentaro, yang ternyata dibunuh Kate. Kijima sama sekali tidak dendam kepada Kate yang telah membunuh adiknya. Ia pun merasa lalai dalam menjaga adiknya serta Annie keponakannya. Oleh karena itu, Kijima ingin menebus semua kesalahannya dengan meminta Kate membunuhnya. Tidak lama kemudian terdengarlah suara tembakan. Annie yang telah mengetahui kejadian sebenarnya sangat marah kepada Kate. Dia ingin membunuh Kate saat itu juga. Kate rela dibunuh, namun dia melarang Annie ikut dengan Ferik yang pastinya sudah memiliki rencana buruk. Namun Annie tidak menghiraukan perkataan Kate dan langsung menembaknya lalu pergi bersama Ferik. Untungnya Kate masih hidup, begitu juga dengan Kijima yang ternyata tidak jadi dibunuh. Mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja sama.
Di sisi lain, Ferric membawa Annie ke markas Renji. Sebenarnya Ferric sangat menyayangi Kate. Terlihat saat Ferric sangat marah kepada Renji yang bertindak sesuka hati meracuni Kate dengan polonium 204. Namun semuanya sudah terjadi. Mereka berdua pun saling memaafkan. Ternyata Ferric mau membantu Renji karena dia juga menginginkan posisi di Yakuza. Annie yang mendengar pembicaraan tersebut pun mulai curiga. Di dalam perjalanan, Kijima menjelaskan kalau dia tidak pernah meracuni Kate. Semua itu murni ulah Renji. Singkat cerita, Kate sampai di markas Renji dengan didampingi Kijima dan para anak buahnya. Mereka langsung melakukan serangan untuk menyelamatkan Annie. Ferric yang melihat kejadian itu dari kamera CCTV segera memerintahkan pasukannya melakukan serangan di dalam gelap. Akibat serangan tersebut, banyak anak buah Kijima tewas tertembak. Hingga pada akhirnya Kate terpojok. Beruntung Kijima segera datang menolongnya. Setelah itu mereka kembali berpencar. Kelompok Kijima kemudian berhasil menemukan Renji. Kijima lalu mengajaknya duel 1 lawan 1 menggunakan katana apabila ingin merebut posisinya. Dengan segala kesombongannya, Renji menerima tantangan itu sambil merendahkan Kijima. Baru saja pertarungan dimulai, Kijima dengan mudahnya memenggal kepala Renji hingga putus. Di sisi lain, Kate masih harus menghadapi para pasukan Ferric. Setelah berhasil membunuh semua pasukan tersebut, dengan tenaga yang tersisa, Kate membuka pintu dan melihat Annie di bawah todangan pistol Ferric. Kate kembali meminta maaf kepada Annie atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Dia rela melakukan apapun asalkan Annie mau memaafkannya. Ferric dan Kate kemudian saling adu argumen. Sementara Annie yang disandra hanya dia menyimak sambil memahami kondisi sebenarnya. Ia pun mulai menyadari kalau Ferric adalah dalang utama di balik kematian ayahnya. Hingga pada akhirnya, Kate dan Ferric saling tembak. Annie akhirnya bisa diselamatkan. Ferric terkena tembakan di perutnya yang mengakibatkannya tewas di tempat. Annie kemudian membantu Kate berjalan keluar dari tempat tersebut. Namun akhirnya, Kate juga harus meninggal akibat kondisinya yang sudah sekarat. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Kate ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.